Sebenarnya anak indigo itu gangguan atau bukan, Zat? Gangguan, ya. Gangguan ya asli. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 6 tahun itu antum melakukan ruqyah, ada nggak kejadian yang antum alami sendiri langsung, kejadian-kejadian yang nggak biasa lah, yang antum sendiri rasakan? Kan Anda dengar begini, seorang peruqyah itu kan dia sebenarnya menyakiti si jinnya itu, yang tanda kutip ya, menyakiti si jinnya itu. Si jinnya kan akhirnya menaruh dendam dengan si peruqyah, dan dia melakukan serangan-serangan tertentu lah kepada si peruqyah. Kalau si peruqyahnya itu nggak bisa diserang, katanya itu dia akan menyerang ke anaknya kah, ke istrinya kah gitu, atau ke keluarga terdekat lainnya. Nah, itu antum pernah alami hal seperti itu nggak selama 6 tahun antum meruqyah? Baik, ini dikategorikan atau diistilahkan dengan serangan balik. Ya. Jadi Counter attack. Iya, banyak peruqyah yang juga gulung tikar, dalam artian dia nggak mau ngeruqyah lagi. Karena Iya. ada berarti kejadian itu ada. Berarti. Nah, tapi kalau ditanyakan kepada saya, pengalaman pribadi saya, ya, apakah ada serangan balik selama ini? Saya merasakan serangan itu tidak kepada fisik saya, tapi lebih ke emosional, ya, itu saja. Ya. Emosional itu maksudnya gimana? Maksudnya jadi lebih labil? Sifat, Oh gitu. ya, entah itu ada masalah dalam organisasi, atau dibikin sama peruqyah lain suka suuzon. Ini gini-gini ini. Gitu. Nah, ini permainan syaitan ini. Ya, membentur-benturkan antara peruqyah yang satu dengan peruqyah yang lain. Ya, tapi kalau secara fisik, ya, pada saya, keluarga saya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari semua keburukan dan serangan balik ini. Ya, tapi ya, saya katakan yang sering kena serangan balik ini adalah peruqyah yang statusnya tadinya dia pasien, jadi peruqyah, kemudian dia hijrah, mengenal tauhid, dia pengen belajar ruqyah. Setelah belajar ruqyah, ikut pelatihan ruqyah di mana-mana, kemudian dia sering meruqyah. Setelah dia meruqyah orang ini, setiap pulang ke rumah istrinya lempar piring, setiap pulang ke rumah anak-anaknya kesurupan. Itu ya, jadi yang sering kena serangan balik itu orang-orang yang memang di awalnya ada riwayat khusus gitu. Riwayat memang ada. Iya. Sebelumnya pernah bersekutu. Riwayat khusus, pernah pergi berobat ke dukun, pernah belajar ilmu kanuragan, pernah punya amalan yang nggak ada contohnya. Jadi ya, jin itu dia tahu ya tubuh manusia yang pernah dilalui atau pernah dimasuki oleh bangsa jin yang lain. Oh gitu. Iya. Meninggalkan jejak ya. Iya, tahu jin itu. Ya. Sama kayak orang indigo. Orang indigo itu ya, jin itu tahu siapa yang bisa lihat dia. Ya, jadi gimana sih kita kalau dilihatin sama orang lain, kamu ngapain lihatin? Jin kayak gitu. Ketika ada manusia, dia bisa ngelihat saya. Ya iya, ketika jin itu dilihat oleh manusia dan manusia ini bisa melihat, dia akan merasa, wah, orang ini bisa melihat saya, berarti. Itu seperti itu. Ya. Sebenarnya anak indigo itu gangguan atau bukan, Zat? Gangguan, ya. Gangguan ya, asli. Iya. Memang bukan satu, kalau sebagian orang kan bilangnya apa namanya, indra ke-6. Iya. Ya, jadi ada satu kelebihan lah. Bukan kelebihan. Justru malah penyakit ya. Justru gangguan. Kalau kelebihan dosa mungkin, ya. Karena indigo ini ya bisa terjadi pada anak kecil maupun orang-orang dewasa. Ya. Dan hidupnya nggak akan tenang. Hidupnya tidak akan tenang. Nah, contohnya, maka ketika ada orang indigo ya, ketika dia pergi ke pasar dia lihat sesuatu, ketika dia pergi ke sawah dia lihat sesuatu, pergi ke hutan lihat sesuatu, ya, pergi ke rumah temannya lihat, nggak akan tenang. Hal yang seharusnya tidak dia lihat dia lihat. Ya, makanya kalau ini terjadi pada anak kecil ini bisa step kejang-kejang ketika dia melihat sesuatu. Tapi kalau orang dewasa demam. Kan step itu biasanya diawali bisa demam bisa epilepsi, sampai keluar busa juga bisa. Itu ada seperti itu. Karena ngelihat sesuatu itu. Iya. Dan ada satu pasien saya, dia tinggal di daerah Pamulang.
yang saya menerapi dia sekitar 2 bulan, alhamdulillah ya, sampai sekarang proses KBM-nya berjalan secara lancar. Sebelumnya dia libur terus. Karena apa? Di setiap kelas, sebelum masuk kelas, sampai pagar itu saja dia sudah nggak mau masuk. Udah nggak mau masuk. Karena dia melihat banyak. Iya, ya. Atau dia diajak main, atau dia ada yang melototin. Hidupnya dibikin nggak tenang. Tenang. Iya.